Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Eskom MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta teman-teman kelas C yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas C, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Jenderal Sudirman, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi Big Data dalam bidang kesehatan. Next. Selanjutnya berikut anggota kelompok 7, yang pertama Dia Utami dengan nilai pemahiran 98, dan Siva Nur Aini dengan nilai pemahiran 102, Tabita dengan nilai pemahiran 112, saya sendiri dengan pemahiran 118, dan Karomatu Sania dengan nilai pemahiran 135. Next. Kita lanjut ke latar belakang. Di era digital, Big Data muncul dari teknologi seperti media sosial, IoT, dan transaksi digital dengan karakteristik 5V. Ada volume, velocity, variety, veracity, dan value. Big Data terdiri dari data terstruktur dan tidak terstruktur yang dianalisis untuk menghasilkan informasi bernilai tinggi. Dalam bidang kesehatan, data digunakan untuk menganalisis data medis dari berbagai sumber guna, identifikasi penyakit, prediksi risiko, dan perancangan strategi, sehingga meningkatkan efektivitas keamanan dan akses layanan kesehatan. Next. Baik, mohon maaf. Selanjutnya ada definisi Big Data. Big Data merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang memiliki jumlah sangat besar dan kompleks untuk dianalisis dan diproses dengan teknik dan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data termasuk data terstruktur maupun tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file log, dan server web. Next. Selanjutnya ada fungsi Big Data. Yang pertama, mengoptimalkan pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengenali peluang baru di berbagai sektor. Dan yang keempat, personalisasi layanan. Next. Lalu ada ruang lingkup Big Data, yaitu ada karakteristik dan komponen. Yang pertama ada karakteristik Big Data. Pertama ada volume. Volume merujuk kepada jumlah data yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi atau sistem. Kemudian ada velocity yang mencerminkan kecepatan dengan data yang dihasilkan, diproses, dan diterima. Yang ketiga ada variety, yaitu mencerminkan beragamnya jenis data yang terlibat dalam ekosistem Big Data. Yang keempat ada veracity yang berkaitan dengan keandalan, kualitas, dan akurasi data. Yang kelima ada value, yaitu mencerminkan nilai ekonomis atau strategis yang dapat diperoleh dari analisis data. Next. Lalu ada komponen dari Big Data. Yang pertama ada data storage yang terdiri dari HDFS, NoSQL database, SQL database, cloud storage. Lalu ada data processing yang terdiri dari Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Flink, dan data lakes. Yang ketiga ada data analysis yang terdiri dari data warehousing, machine learning frameworks, dan data mining. Yang keempat ada data visualization yang terdiri dari grafik, dashboard interaktif, heat maps, dan diagram peta, serta storytelling visual. Next. Baik, selanjutnya ada arsitektur Big Data, di mana ini merupakan desain kerangka kerja yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana cara mengelola dan juga memproses volume data dalam jumlah yang sangat besar dari awal hingga bisa digunakan untuk analisis. Arsitektur ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pengumpulan data, ini terdapat data source atau sumber data, di mana ini merupakan titik awal dari alur Big Data. Data ini berasal dari berbagai macam sumber, misalnya bisa dari media sosial, sensor IoT, website, ataupun aplikasi. Data ini juga bentuknya beragam, bisa dari segi bentuk, ukuran, dan juga kecepatan. Lalu yang kedua itu ada bagian sistem penyimpanan. Di sini ada real time message ingestion dan juga data storage, di mana setelah berbagai data itu dikumpulkan, data akan masuk ke dua jalur utama ini. Yang pertama real time message ingestion, ini untuk menangani data yang butuh diproses secara langsung, misalnya data dari sensor atau aktivitas pengguna yang harus segera dianalisis. Dan jalur yang kedua yaitu data storage, di mana ini untuk menyimpan semua data mentah agar bisa diproses nanti, itu terutama untuk keperluan batch processing. Lalu yang ketiga itu ada pengolahan data. Ini juga ada dua jalur. Yang pertama itu ada stream processing dan juga batch processing. Nah, data yang sudah masuk tadi itu akan diproses dalam stream processing. Ini untuk memproses data secara real time, cocok untuk kebutuhan yang langsung. Lalu yang kedua itu ada batch processing, di mana ini tuh untuk memproses data dalam jumlah besar secara berkala, misalnya bisa harian atau mingguan. Lalu bagian yang keempat itu ada analisis. Ini ada analisis data store dan juga analytics and reporting. Nah, analytics
Analytic Data Store itu merupakan tempat pengumpulan data yang sudah analisis dari proses stream dan juga batch. Lalu selanjutnya ada Analytic and Reporting, di mana data yang tersimpan itu kemudian akan dianalisis dan juga divisualisasikan dalam bentuk laporan, grafik, dashboard, ataupun hal lain untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu yang terakhir ada Orchestration. Semua komponen ini itu akan diatur oleh sistem orkestrasi, di mana ini tuh untuk memastikan proses berjalan otomatis, sinkron, dan juga efisien dari awal hingga akhir. Selanjutnya, itu ada implementasi big data dalam bidang kesehatan. Yang pertama itu dalam penggunaan elektronik health records, di mana big data ini tuh dapat menyimpan seluruh informasi medis pasien secara digital, sehingga tenaga medis itu dapat mengaksesnya dengan cepat, praktis, dan aman. Lalu diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat, di mana big data ini tuh dapat dipakai untuk mengelola dan juga menganalisis ribuan citra medis seperti MRI, CT scan, dan juga X-ray dalam jumlah besar menggunakan bantuan AI untuk deteksi penyakit lebih cepat, seperti bisa mendeteksi tumor. Lalu selanjutnya dalam deteksi dini dan juga prediksi penyakit, di mana big data itu dapat menganalisis data historis dan juga real time untuk mengenali pola kesehatan sejak dini dan memprediksi risiko penyakit kronis maupun epidemi. Lalu selanjutnya ada real time monitoring dan manajemen rumah sakit, di mana big data bisa berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan pasien secara real time dari alat seperti wearable device, dan juga bisa membantu rumah sakit dalam pengambilan keputusan manajerial secara efisien. Lalu yang terakhir itu dalam penelitian dan juga inovasi medis, di mana big data itu bisa dipakai peneliti untuk menemukan obat baru, uji klinis, ataupun pola penyakit dari jutaan data pasien. Hasilnya itu dapat mempercepat inovasi dalam pengobatan dan perawatan. Kemudian, selain manfaat yang dapat menunjang pelayanan kesehatan, ada pun permasalahan yang terjadi pada implementasi big data dalam bidang kesehatan dari segi teknis, etis, dan regulasi. Yang pertama, ada kebocoran data. Kebocoran data dapat menyebabkan penyalahgunaan data pribadi pasien seperti penipuan maupun kejahatan cyber. Selain itu, kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap suatu pelayanan kesehatan. Yang kedua, ada permasalahan integrasi dan kualitas data, di mana sumber data dari big data yaitu berbagai macam yang formatnya berbeda-beda, sehingga menyulitkan analisis data yang dapat menimbulkan penurunan kualitas data. Yang ketiga, ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, di mana minimnya penunjang perangkat lunak dan perangkat keras akibat ketidakmerataan yang terjadi di Indonesia, dan kurangnya pelatihan tenaga kesehatan yang menghasilkan terampil penggunaan big data. Dan yang terakhir, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Kesehatan yang belum masif. Sebenarnya sudah ada UU yang terkait hal tersebut, yaitu UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Namun kurangnya jalinan dari Kominfo dan Kemenkes, sehingga tenaga kesehatan dan masyarakat belum paham betul mengenai hal tersebut. Oke, baik. Berdasarkan permasalahan big data yang telah dijelaskan tadi, berikut alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama ada enkripsi data, di mana hal ini tuh digunakan untuk melindungi data pasien sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data dan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada teknologi blockchain, yaitu dapat meningkatkan keamanan dan juga transparansi data dengan setiap akses atau perubahan data yang dapat dicatat dan juga dilacak, sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas dari suatu data. Kemudian terakhir ada sistem autentikasi yang kuat. Hal ini dapat melindungi akses data dari pihak yang tidak berwenang, sehingga hal ini dapat meningkatkan keamanan data. Kemudian yang kedua ada pengintegrasian data dan juga peningkatan kualitas data. Jadi big data tadi kan dihimpun dari berbagai sumber data. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan pengintegrasian data agar bisa mempermudah dalam proses pengolahan data. Misalnya dalam dashboard sistem kesehatan yang dapat membantu dalam analisis dan visualisasi data rujukan pasien. Kemudian yang ketiga ada peningkatan infrastruktur dan juga pelatihan SDM kesehatan. Hal ini tuh bisa dilakukan peningkatan untuk menunjang dari pengelolaan big data itu sendiri. Kemudian terakhir ada peningkatan regulasi hukum dan peningkatan pemahaman publik. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih dalam tahap pengembangan juga, dan belum dapat menjamin hak warga negara, sehingga regulasi terkait perlindungan data ini tuh bisa lebih diperkuat lagi dan lebih dikhususkan lagi. Nah, meskipun sudah terdapat regulasi, juga pemahaman publik itu masih rendah, sehingga perlu diadakan sosialisasi terkait hal ini. Next.
Berikutnya terkait analisis kesenjangan, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kesenjangan sistem, di mana volume data yang besar ini bisa menyebabkan biaya yang dibutuhkan juga besar, dan juga terdapat beberapa pelanggaran keamanan, pelaporan, dan juga belum akuratnya data di beberapa daerah. Kemudian yang kedua ada kesenjangan biaya, di mana di awal penggunaan dan pengaplikasian, hal ini tuh memerlukan dana yang besar, namun diyakini bahwa penerapan big data di kemudian hari ini bisa menghasilkan penghematan lebih dari 25%. Next. Kemudian yang ketiga, kesenjangan sumber daya manusia. Sudah dijelaskan tadi bahwa memang banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki kemampuan mumpuni dalam pengoptimalan ataupun penggunaan dari big data, sehingga potensi big data ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian yang terakhir ada kesenjangan akses infrastruktur dan juga teknologi, terutama yang terletak di daerah pedesaan, sehingga mereka masih kesulitan dalam mengakses teknologi, dan juga mengakibatkan keterbatasan jaringan di daerah terpencil ini dapat menghambat pengumpulan dan juga pengiriman data medis ke pusat analitik yang seharusnya bisa menjadi platform utama dalam menyimpan dan juga mengolah big data. Next. Baik, selanjutnya ada langkah evaluasi dalam pengimplementasian big data. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang kuat dan modern. Yang kedua, penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga, penerapan kerangka TOI, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Yang keempat, ada peningkatan regulasi, tata kelola, dan etika data. Dan yang kelima, ada kolaborasi dan sinergi antar sektor. Dan yang terakhir, ada pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam analitik data. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, Big Data adalah teknologi untuk mengelola dan menganalisis data besar dengan cepat dari berbagai sumber. Di sektor kesehatan, pemanfaatan Big Data membantu tenaga medis memahami pasien, mempercepat diagnosis, dan meningkatkan keputusan medis. Namun, di Indonesia sendiri, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga ahli, ancaman keamanan data, dan perlindungan hukum yang belum optimal menghambat penerapannya. Oleh karena itu, kerjasama antar pemerintah, tenaga kesehatan, dan institusi pendidikan diperlukan untuk membangun sistem yang lebih optimal. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi yang kuat, diharapkan Big Data dapat meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.